Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang menghentikan gelombang-gelombangnya. Roh Allah di saat penciptaan. Roh Kudus lebih dari sekedar suatu kekuatan. Dia adalah pribadi Allah yang berkomunikasi, dan pribadi yang bisa berduka karena dosa-dosa manusia. Angin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kuasa Roh Kudus. Saat kita melihat kehadiran angin dahsyat, bahkan angin sepoi-sepoi, kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus lebih nyata. Kita merasakan kehadiran Allah yang dahsyat itu. Yesus berfirman, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Sejak awal mula penciptaan alam semesta dan manusia, kita bisa melihat hubungan antara Roh Kudus Allah dan angin. Penciptaan alam semesta. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Roh Allah di dalam nafas manusia. Kita manusia bisa hidup karena nafas, angin, udara yang dihembuskan Allah ke hidung manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pengakuan Ayub, hidupku hanya nafas. Lewat penderitaan yang diizinkan Allah terjadi kepada Ayub, keluar perkataan pengakuan yang memuliakan Allah. Bukan sekali, tapi minimal 3 kali dia menyatakan bahwa kita ini bisa dan masih hidup adalah karena nafas Roh Allah yang dihembuskan di hidung kita. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Selama nafasku masih ada padaku dan Roh Allah masih di dalam lubang hidungku, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Kudus datang dalam angin kencang mendiami orang-orang percaya. Ini berarti ketika Roh Kudus dicurahkan itu bukanlah peristiwa yang tenang. Angin itu keras, berisik, dan dahsyat. Dia datang untuk mendiami orang-orang percaya. Inilah yang Yesus janjikan. Kuasa Roh Kudus akan datang kepada murid-murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan kemudian Roh Kudus yang dijanjikan itu tiba dengan manifestasi sangat jelas dalam wujud angin kencang dan mendiami orang-orang percaya di atas atap rumah saat mereka berkumpul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sama seperti angin kencang yang menggerakkan kapal, kincir angin dan memberi tenaga pada mesin. Ketika Roh Kudus datang di atap rumah, dia melepaskan kuasa yang dahsyat untuk merubah 120 murid yang berada di atap menjadi berani memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Roh Allah dalam wujud angin sepoi-sepoi. Roh Kudus tidak selalu hadir dalam bentuk angin topan, karena Roh Kudus juga adalah roh yang lemah lembut. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Roh Allah ini juga bisa hadir dalam wujud manifestasi angin sepoi-sepoi saat menjumpai Elia di Gunung Horeb. Saat Roh Kudus datang dalam angin sepoi-sepoi, teramat sering bersifat untuk menuntun dan menghibur. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan angin sepoi-sepoi basah ini berubah menjadi gulungan angin badai saat mengangkat Elia ke sorga. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.